Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi, kaum perkasa, masyarakat Tulungagung dan Kediraya, seluruh santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Keranti Boyolango Tulungagung. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini di zona Islami sore spesial Ramadan edisi hari ini Rabu 28 April 2021 atau tepat di hari ke-16 Ramadan 1442 Hijriah. Dan zona Islami sore hari ini disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Keranti Boyolango Tulungagung. Zona Islami sore hari ini kita akan membahas seputar halal bihalal yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Qoyimun Nafal. Kepadanya silahkan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terutama pada santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, semoga kita semua selalu mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan nanti semoga di kelak yaumil qiyamah kita diakui dan mendapat syafaat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjadi orang yang luar biasa, orang yang sangat dicintai Allah, yaitu seorang pencari ilmu. Nah, ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena ketika orang itu mencari ilmu Allah, maka orang ini nanti akan dalam setiap jalannya, dalam setiap geraknya, dalam setiap langkahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sekelumit mengenai tentang halal bihalal. Tentunya semuanya tidak asing dengan istilah halal bihalal. Apa sih sebenarnya halal bihalal itu? Dan pertama kali halal bihalal itu ada di mana? Apakah itu dari Indonesia atau dari Arab atau dari negara yang lainnya? Sehingga dengan kata halal bihalal ini, dengan istilah halal bihalal ini, kita yang mendengarkannya itu akan merasa bahagia. Apakah ini bisa kita rasakan? Jadi kalau besok halal bihalal, pasti di hati kita apa yang ada? Rasanya seneng, seperti itu tak? Nah, karena apa? Karena ini kayak seperti menghipnotis orang gitu. Dan kata ini, istilah halal bihalal ini juga tidak asing di telinga kita. Pasti setiap tahun itu ada. Ya apa tidak? Ya. Dan apalagi kata halal bihalal ini di bulan Ramadan, di pertengahan Mas dan ya. Nah, di pertengahan ini dan sebentar lagi berarti kita akan melakukan halal bihalal tersebut. Karena halal bihalal ini adalah sebuah istilah yang identik dengan hari raya Idul Fitri. Nah, pasti setiap orang ketika Idul Fitri itu hatinya merasa senang, merasa bahagia. Nah, sebenarnya halal bihalal ini awal mulanya seperti apa? Jadi istilah halal bihalal ini itu bermula pada saat Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini termasuk salah satu tokoh pendiri NU, itu dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Presiden Insinyur Soekarno atau kita kenal dengan
Bung Karno yang mana makamnya itu berada di kota Blitar. Nah, pada waktu itu, jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1948, ini Indonesia dilanda gejala disintegrasi. Jadi dilanda disintegrasi bangsa. Itu apa? Antara yang satu dengan yang lain ini tidak mau bersatu. Semuanya merasa dirinya yang paling benar. Saling melempar kesalahan. Nah, akhirnya setelah itu yang terjadi di Indonesia sendiri itu apa? Yaitu di mana-mana terjadi pemberontakan. Sehingga dengan adanya kejadian itu sangat dikhawatirkan, yaitu apa? Indonesia kembali terjajah lagi. Nah, setelah itu akhirnya pertengahan bulan Ramadan, kalau ini tanggal berapa ini? Ramadan yang keberapa ini? 16, berarti ya kurang lebih ini. Nah, jadi di pertengahan bulan Ramadan itu siapa? Kiai Wahab Hasbullah dipanggil oleh presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, menuju ke Istana Negara. Nah, dengan melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Bung Karno ini meminta pertimbangan, meminta solusi bagaimana untuk bisa menyatukan para elit politik ini yang saling menudingkan kesalahannya. Akhirnya setelah itu Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan saran, yaitu untuk diadakan silaturahmi, Tapi dengan usul tersebut akhirnya oleh Bung Karno itu kurang disetujui. Karena apa? Karena kalau bahasa silaturahmi ini kan sudah menjadi bahasa yang umum. Nah, di situ Presiden Insinyur Soekarno menginginkan ada istilah yang baru, yaitu apa? Di situ akhirnya Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan sebuah pernyataan, sebuah tawaran begini. Kan ini masalahnya para elit politik itu tidak mau bersatu. Jadi para elit politik ini tidak mau bersatu, saling menyalahkan. Nah, itu karena mereka saling menyalahkan, dan saling menyalahkan itu kan dosa. Jadi dosa itu intinya haram. Supaya mereka tidak punya dosa atau tidak haram lagi, maka yang harus dilakukan apa? Yaitu harus dihalalkan. Nah, mereka akhirnya setelah usul itu akhirnya mereka duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan dan saling menghalalkan. Sehingga pada saat itu yang awalnya bahasa silaturahmi, karena ini mendekati dengan Lebaran, mendekati situ pada waktu itu adalah pertengahan bulan Ramadan, akhirnya oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ini diganti dengan istilah halal bi halal. Nah, dari sini ya, dari proses ini maka bisa kita ketahui bahwasanya ketika kita menjalani kehidupan kita, maka ada dua hak yang selalu kita alami dalam keseharian kita. Yang pertama adalah hak Allah, yaitu urusan kita dengan Allah, dan yang kedua itu adalah hak adami, yaitu urusan kita dengan sesama manusia. Nah, untuk urusan kita dengan Allah, untuk urusan kita dengan sesama manusia, maka ini ada batasan-batasan tertentu. Yaitu kalau kita kepada Allah, maka apa yang menjadi perintah Allah itu harus kita laksanakan. Apa yang menjadi larangan Allah maka harus kita jauhi atau harus kita tinggalkan. Nah, dari sini menurut Imam Ghazali, akhirnya
karena ada batasan tersebut, kalau batasan itu dilanggar maka akan menjadikan sebuah dosa atau perbuatan yang di situ tidak terpuji. Nah, oleh Imam Ghazali akhirnya dosa itu terbagi menjadi 3. Maka di situ Imam Ghazali mengatakan yang pertama, fa'lam annadzunuba fil jumlati salah satu aksam. Nah, ini berawal dari tadi. Jadi dasarnya Mbak Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan halal bihalal tadi gimana? Karena di situ manusia itu ada 2 hak, yaitu hak kita kepada Allah dan yang kedua hak kita terhadap sesama manusia. Nah, di situ kan prosesnya para elit politik saling menyalahkan. Setelah saling menyalahkan, sudah lagi di situ diajak rapat, diajak koordinasi, tidak mau. Akhirnya di situ sudah tidak karuan. Nah, untuk menyatukan agar mereka kumpul lagi menjadi satu itu bagaimana? Nah, maka di situ ada hak adami karena saling menyalahkan. Biar halal maka harus dihalalkan atau meminta maaf, dan di situ juga ada hak hubungannya dengan Allah. Nah, maka yang pertama akhirnya menurut di sini kita masuk menurut pembagian dosa menurut Imam Ghazali ini kan ada 3. Yang pertama, akhaduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min sholatin au saumin au zakatin au kafaratin au ghairiha fatuqdo ma'amkanaka minha. Nah, yang pertama itu adalah dosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu apa? Seperti min sholatin, seperti orang tidak melaksanakan sholat. Au saumin, orang tidak melaksanakan puasa atau orang meninggalkan puasa padahal orang ini wajib melaksanakan ibadah puasa. Au zakatin, orang ini sudah memenuhi kriteria untuk wajib zakat, ternyata dia tidak mau melakukan zakat, tidak mau membayar zakat, maka orang ini juga berdosa. Au ghairiha, atau selainnya, pokoknya intinya di situ adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya kita bisa menghapus dosa ini? Yaitu fatuqdo ma'amkanaka minha. Maka untuk melebur ini yaitu dengan cara mengqadha kewajiban-kewajiban tersebut semampunya. Berarti ketika ada orang di situ meninggalkan sholat, sedangkan dia kewajiban melaksanakan sholat, maka harus mengqadha sholat. Ketika orang belum membayar zakat, maka ya belum mengeluarkan zakat, maka ketika dia seperti itu yang harus dilakukan agar dosanya diampuni adalah harus mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, wasani dunubu bainika wa bainillah, yaitu dosa antara kita dan dengan Allah. Kasyurbil khamri, contohnya seperti orang meminum khamr. Orang meminum khamr niki karena larangan. Wa darbil mizmar, dan wa aklir riba wa nahwi dzalik fatandumu ala dzalik. Ya. Yang kedua adalah dosa di antara kita dan Allah. Maka seperti orang meminum khamr, seperti lagi orang memakan riba dan lain sebagainya. Nah, untuk melebur dosa yang kedua ini atau kategori dosa yang kedua ini, caranya adalah fatandamu ala dzalik, yaitu apa? Kita merasa menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan.
Dan di situ di dalam hati kita juga menyatakan di dalam hati kita supaya agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah dosa yang kedua. Pengelompokan dosa yang kedua menurut Imam Ghazali. Adapun yang ketiga, ini adalah wasalisu dunubu bainika wa bainil ibad wa hada ashkalu wa ashab. Yang ketiga adalah dosa antara kita dan dan hamba Allah. Jadi sesama manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena agar dosa ini bisa diampuni oleh Allah, maka yang harus dilakukan adalah meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Nah, ini yang paling berat. Kalau yang pertama yaitu tadi dosa antara karena kita meninggalkan kewajiban ketika kita sudah mengqadai, itu sudah selesai, sudah beres. Yang kedua, ketika antara kita dengan Allah, ketika kita sudah meminta ampun kepada Allah, kita membaca istighfar kepada Allah, kita menyesali atas perbuatan kita, dan di dalam hati kita mengiktikadkan, kita meyakinkan di dalam hati, kita berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka itu juga diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga ini adalah dosa antara kita dengan sesama kita, yaitu kita dengan umat manusia. Nah, ini merupakan wahada ashkalu wa ashabu, dan ini lebih rumit dan lebih berat, lebih sulit. Kenapa? Karena harus meminta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, maka dari gambaran ketiga dosa ini, kalau kita kembalikan kepada tadi, yaitu munculnya istilah halal bihalal, yaitu apa? Pada saat yang melatar belakangi pada saat itu adalah para elit politik tidak mau bersatu. Akhirnya saat itu yang dipikirkan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah bagaimana bisa menyatukan kembali. Jadi mereka para elit politik ini, para pembesar negara yang memiliki kedudukan atas ini bagaimana bersatu. Nah, ketika bersatu akhirnya kan nanti akan terhimpun lagi kekuatan-kekuatan baru. Nah, untuk menyatukan itu, ini membutuhkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Nah, yaitu apa? Awalnya ditawarkan yaitu silaturahmi. Akhirnya di situ Bung Karno belum setuju karena itu sudah hal yang biasa. Akhirnya di situ ditawarkan lagi yaitu bahasa halal bihalal, yaitu apa? Saling meminta maaf. Nah, maka dari ini mungkin juga yang menjadi pertimbangan daripada Kiai Haji Wahab Hasbullah itu adalah karena pada saat itu adalah bulan Ramadan. Gini apa mboten? Ya. Pada saat itu adalah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Permulaan dari bulan Ramadan itu adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya ini merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa akhiruhu itqum minan nar, dan yang terakhir adalah Allah membebaskan dari siksa api neraka. Nah, dengan adanya ini, karena pada saat itu mereka juga banyak yang dekat dengan para ulama, para kiai. Akhirnya setiap diri ini kita tahu, di bulan Ramadan yang harus kita lakukan apa? Di situ kewajiban yang pertama kali adalah melaksanakan
puasa. Di samping yang lain, ini yang identik di bulan Ramadan adalah melaksanakan kewajiban melaksanakan puasa. Maka orang-orang pada itu, kenapa dia di sini kok bertengkar dan lain sebagainya? Mungkin kalau masalah hubungannya dengan Allah ini bagus. Karena apa? Semuanya saya yakin pada saat itu juga karena mereka juga dekat dengan para kiai, para orang alim. Di antaranya di situ adalah Mbak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga paham benar apa yang menjadi kewajiban kita. Dan kita ini kalau masalah kewajiban kita itu pasti sadar. Meskipun kadang orang itu meninggalkan sholat, ya mohon maaf ya, pasti, tapi dalam diri orang itu yakin kalau sholat itu menjadi kewajibannya. Tapi karena ada suatu hal akhirnya meninggalkan. Nah, dengan adanya kewajiban yang ada pada dirinya, akhirnya apa? Akhirnya sadar, wow seperti ini, wow seperti ini. Nah, yang pada waktu itu mungkin, dan ini bisa kita rasakan sendiri. Oh, ketika saat ini kita di pondok lah, saat ini kita sebagai kaum muslimin, saat ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bisa melaksanakan puasa. Alhamdulillah ini sudah yang ke-16. Wow, berarti saya ini insya Allah sudah meraih yang pertama tadi, yaitu apa? Awaluhu rohmah. Yang pertama adalah kita mendapat kasih sayang Allah. Pasti kita merasa seperti itu toh. Tapi belum tentu kita bisa merasa, wow saya ini seperti ini, apakah sudah pernah mengkoreksi diri dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Bagaimana sikap kita dengan orang yang ada di sekeliling kita? Ini kadang kita lupa. Padahal ini juga menjadi keharusan bagi kita. Nah, dari itu maka akhirnya dengan seperti itu kita bisa secara sekilas bisa berpikir, oh ya ternyata kalau kita ini melaksanakan puasa, insya Allah di 10 hari yang pertama awaluhu rahmatun, kita sudah mendapatkan rahmat, yaitu 10 hari pertama. Wa ausatuhu maghfiratun, 10 hari yang kedua ini adalah ampunan. Dan wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari yang terakhir itu adalah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Jangan-jangan dengan ini kita lupa mengoreksi diri kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita dengan pedenya mengatakan insya Allah saya ini sudah memperoleh awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, kadang kan berpikir seperti itu, kita belum berpikir ke bagaimana saya dengan teman saya dengan orang tua saya dengan sesama orang-orang yang berada di sekeliling saya ini. Nah, dengan seperti itu akhirnya lagi kita menginjak yang berikutnya, yaitu apa? Kita harus mengoreksi bagaimana sikap kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena itu merupakan suatu hal yang sangat berat. Berat. Karena apa tadi? Wasalis dunub bainika wa bainal ibad wa hada askal wa as'ab, yaitu dosa antara diri kita dan dosa antara diri kita dan sesama kita, atau kita dengan hamba Allah. Ini sangat berat. Kenapa? Karena dosa ini bisa dimaafkan kalau memang diri kita itu mau meminta maaf kepada orang yang pernah kita salahi. Nah, sehingga dengan adanya halal bihalal tersebut, ini juga mungkin Mbah Wahab Hasbullah ini menggunakan dasar yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlamatun li akhihi
fal yatakhallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayyakhudha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Yang mana dari hadis ini itu disarikan untuk apa? Meminta kehalalan antara satu orang dengan orang yang lain. Yaitu apa? Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mangkanat ingdahu matlamatun. Jadi barang siapa yang pernah berbuat zalim atau berbuat kesalahan madlamatun li akhihi kepada saudaranya, fal yatakhallalhu, maka hendaknya ia meminta kehalalannya. Maksud meminta kehalalannya adalah meminta maaf. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Kenapa kok kita harus meminta maaf? Sebab nanti di sana atau di akhirat itu tidak ada dinar atau uang maksudnya di sini, dan tidak ada dirham untuk menebus kesalahan tersebut. Min qabli ayyakhudha li akhihi min hasanatihi. Itu semua dilakukan sebelum amal kebaikannya ini diambil dan diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya tersebut. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Dan jika orang ini tidak memiliki amal kebaikan, maka amal keburukan saudaranya akan dilemparkan kepadanya. Jadi intinya seperti ini. Dosa tadi menurut Imam Ghazali ini dikategorikan menjadi 3, yaitu karena kita meninggalkan kewajiban kita. Caranya untuk bisa diampuninya adalah kita mengqodoknya. Yang kedua yaitu dengan dosa antara kita dengan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyesali apa yang telah kita lakukan dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan dosa yang ketiga adalah dosa antara kita dengan sesama manusia. Wa huwa askal wa as'ab, dan ini lebih berat dan lebih sulit. Kenapa? Karena dosa ini nanti Allah akan mengampuni. Jadi intinya yang mengampuni dosa itu nanti adalah Allah. Kalau dosa kita antara diri kita dengan Allah, ketika Allah ini sudah mengampuninya, maka ya sudah beres. Jadi ketika kita berdosa kepada Allah, kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita berjanji tidak akan mengulanginya, kita telah menyesalinya, dan di situ Allah insya Allah akan memberikan ampunan langsung. Tapi yang ketiga ini sulit. Ketika dosa antara kita dengan sesama manusia, maka yang harus kita jalani di situ adalah kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi. Nah, di situ meskipun katakan seperti ini, ada orang dia menyakiti si A, ternyata belum sempat minta maaf kepada si A, ternyata dia sudah meninggal. Tapi dalam praktek perjalanan hidupnya dia ini selalu membaca istighfar dan kalimat thayyibah yang lainnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika orang melakukan dosa antara sesama manusia yang lainnya, saya katakanlah dengan mungkin panjenengan sedaya ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum saya meminta maaf kepada panjenengan sedaya. Nah, ini yang sangat berat. Nah, ketika belum diampuni oleh Allah, maka hal ini, dosa ini akan selalu terbawa. Dosa ini akan selalu terbawa sampai kita nanti di yaumil hisab. Yang mana di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh siapa?
oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu tadi, mangkanat ingdahu matlamatun, yaitu apa? Ketika kita memiliki kesalahan li akhihi, pada saudara kita, fal yatakhallalhu, maka yang harus kita lakukan adalah meminta maaf secepatnya. Jangan sampai kita meninggal dunia sebelum meminta maaf. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun. Kenapa? Karena dosa ini itu nanti akan tetap terbawa sampai penghitungan amal. Repot. Nanti kalau memang kita belum sempat meminta maaf, belum kita meminta maaf kepada yang kita salahi tadi, maka nanti perlu kita ketahui, nanti di akhirat itu sudah tidak ada dinar maupun dirham yang bisa kita gunakan untuk menebus kesalahan yang kita lakukan. Mungkin ketika kita punya kesalahan di dunia, dengan katakanlah dengan si A, mungkin di saat itu kita punya uang, ya kita ke rumah berkunjung, kita main ke rumah si A sambil membawa sesuatu, nah, mungkin kita bawakan buah atau apa. Nah, di situ kita duduk santai, kita rileks di situ sambil bercanda dan lain sebagainya. Dan di situ akhirnya kita mengutarakan apa yang menjadi inti kedatangan kita ke rumah daripada si A, yaitu apa? Kita meminta maaf kalau dulu saya pernah melakukan ini terhadap jenengan, dan saya di sini merasa sangat bersalah, saya minta maaf. Maka di sini fungsi uang masih ada fungsinya, dinar dan dirham ini masih ada fungsinya, yaitu apa? Di situ kita bisa menjembatani kita untuk bertamu bersama dengan dan meminta maaf bagi orang yang kita sakiti tersebut. Nah, kalau memang belum sempat kita minta maaf di dunia atau sebelum kita meninggal, kok sampai ini terbawa sampai kita meninggal, dan di situ uang dinar ketika sudah di akhirat sudah tidak ada faedahnya, sudah tidak ada fungsinya, maka yang dilakukan apa? Qabli ayyakhudha li akhihi min hasanatihi. Maka nanti yang akan terjadi di akhirat itu adalah ayyakhudha li akhihi min hasanatihi, yaitu kebaikan orang tersebut, kebaikan orang yang pernah menyakitinya itu diambil dan diberikan kepada orang yang pernah disakiti. Makanya dari sini kita itu harus hati-hati. Kadang karena suatu keadaan kita merasa, oh saya paling benar, oh saya paling tinggi, oh saya derajat saya lebih tinggi, akhirnya seenaknya saja. Lah ini jangan sampai. Jangan-jangan yang kita lakukan ini adalah kesalahan. Kalau kesalahan ternyata yang orang yang ada di sekeliling kita itu merasa teraniaya, dianiaya, dan di situ kita malah tidak kepikiran sama sekali kalau kita menyakiti si A, ini yang berat. Ini yang berat. Kenapa? Nanti di yaumil kiamah kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus seberapa kebaikan itu diberikan? Ya sekadar seberapa dia disakiti. Nah, seperti itu. Fa illam yakun lahu hasanatun. Nah, terus ada pertanyaan lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau kita ini sudah tidak memiliki kebaikan? Katakanlah orang ini memang hidupnya itu, ya mohon maaf, terlalu banyak masalah. Jadi dia selalu katakanlah geng gitu. Jadi pokoknya kalau tidak menyakiti orang lain katanya dia kurang bahagia gitu. Jadi bahagianya di atas penderitaan orang lain. Akhirnya apa? Yang satu minta, akhirnya kan dibagi, kebaikannya dibagi. Ternyata masih sebagian orang yang pernah disakitinya di dunia itu belum diberi kebaikan dari orang yang menyakitinya. Nah, ini terus apa yang dilakukan? Fa illam yakun lahu hasanatun, ketika kebaikan orang
yang menyakiti tersebut itu sudah habis, ukhidha min sayyiati akhihi, maka yang dilakukan adalah kesalahan yang dimiliki oleh orang yang pernah disakitinya tadi, itu diambil, diberikan kepada orang yang pernah menyakitinya tersebut. Makanya nanti kalau di akhirat itu kadang ada suatu hal itu tidak diduga-duga, tidak diduga-duga. Kelihatannya dia ahli ibadah, kelihatannya dia ahli ibadah, tapi dia tidak begitu mau mengurusi keluarganya, dia tidak mau mengurusi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ada orang ini itu seharusnya dia yang diberi ilmu oleh Allah, seharusnya yang dilakukan adalah menyebarkan ilmu tersebut, tidak disebarkan. Nah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua. Nah, ada juga kelihatannya ini ibadahnya hanya ya sepele, biasa saja. Ya katakanlah soal ketika sholat fardu kewajibannya dilaksanakan, ya ditambahlah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya seperti itu saja. Tapi di dalam hatinya dan di situ dalam kehidupannya orang ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kurang mampu. Nah, tapi di dalam hatinya itu ada sebuah niat yang mulia, yaitu apa? Andaikan jadi apa yang dipunya meskipun dia orang kurang mampu, ini selalu diberikan kepada teman-temannya. Intinya berbagi. Nah, di situ nanti di akhirat orang seperti ini, ini yang awalnya kelihatannya di dunia tidak diduga-duga, tapi di akhirat justru orang-orang yang seperti itu akan mulia di sisi Allah. Di samping itu juga niatnya sangat ikhlas. Nah, kembali seperti tadi, ketika orang yang menyakitinya ini sudah tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan bagi orang-orang yang disakitinya, kejelekan yang dimiliki oleh orang-orang yang disakitinya, ini semuanya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mendoliminya tadi, atau orang yang menyakitinya tadi. Itu adalah makna yang ada di dalam yang terkandung. Kalau kita mau menggali lebih besar, lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi, itu ada makna yang sangat mendalam mengenai tentang halal bihalal. Karena apa? Dari sisi historisnya saja, dari sisi sejarahnya saja, itu bermula dari yang namanya sebuah perpecahan, yaitu apa? Kaum elit politik tidak mau bersatu dan saling menyalahkan. Nah, itu ternyata setelah kita telisik, setelah kita mau memahaminya, ketika kita berpikir ke situ, ternyata pemaknaannya itu sangat dalam. Yang intinya apa? Kita yakin sebagai seorang muslim, sebagai kaum muslimin, di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan puasa, insya Allah kita akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dan suci. Yang mana ini banyak sekali hadis yang menjelaskannya. Di antaranya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa atau siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mana puasanya itu dengan iman wahtisaban dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni bagi orang-orang tersebut, orang yang melaksanakan puasa tersebut, yaitu dosa-dosanya yang telah lampau. Itu ada tanda kutipnya kalau memang itu dosa antara hubungannya dirinya dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, maka ada lagi yang harus dilakukan, yaitu harus meminta maaf kepada orang yang pernah disakitinya. Makanya di situ akhirnya Mbak Yai
Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan ide, memberikan sebuah gagasan, yaitu untuk melakukan halal bihalal. Supaya apa? Di bulan Ramadan dosa kita, hubungan kita kepada Allah ini tetap terjaga baik. Andai karena memiliki sebuah kesalahan, ini diampuni oleh Allah, dan ketika hubungan kita dengan sesama manusia ini juga bisa beres. Akhirnya kita benar-benar lepas dari hak Allah dan hak adami, sehingga nanti insya Allah dengan situ kita keluar dari bulan Ramadan dengan keadaan bersih dan suci, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut tadi kami berkasa kajian Zona Islami sore hari ini. Sebelum kita akhiri kajian sore hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Qoyim. Disilahkan monggo. Untuk mengakhiri pada sore hari ini, supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini diberi manfaat oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk meminta ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkasa untuk jadwal maghrib ataupun azan maghrib hari ini tepat di jam 17:28. Insya Allah kita akan kembali di Zona Islami sore besok di hari Kamis 29 April 2021. Akhirnya saya Danang Prayogi pamit undur diri. Selamat sore. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.